Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Lenwat. Dan di video kali ini kita akan membahas anime lagi. Dan di video kali ini kita akan membahas anime Boku no Hero Academia episode terakhir sebelum bersambung di season kelima. Nah, di video kali ini gue akan membahas scene-scene menarik di manga yang tidak dimasukkan ke dalam animenya. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, chapter terakhir anime Boku no Hero Academia sebelum bersambung di season kelima. Kita diperlihatkan di mana ya Endeavor ya secara mati-matian melawan Hike Nomu atau yang disebut dengan Hood di dalam manganya. Dan walaupun dibantu dengan Hawks ya yang berdua udah mati-matian dan elemen mereka berdua itu saling menolak-menolak gitu, karena di mana Hawks itu menggunakan kekuatan dari bulunya ya, bulu dari sayapnya ya guys ya. Dan bulu dari sayapnya itu ya kelemahannya itu api, jadi menurut gua nggak cocok banget untuk menjadi satu kombinasi atau satu tim ya, hero dengan satu tim. Tapi akhirnya mereka menang walaupun udah sekarat berdua. Itu di anime langsung di skip, dimana orang-orang udah pada lega dan semuanya udah selesai ya, tidak ada lagi Liga of Villain yang muncul. Tetapi sebenarnya di dalam manganya itu setelah mereka berhasil melawan Hike Nomu atau Hood ya, Liga of Villain Dabi bakalan muncul guys ya, dan bakalan disekap guys si Hawks dan si Endeavor. Jadi mereka si Endeavor dan si Hawks juga kelihatannya panik gitu kan, disekap udah padahal udah sekarat gitu, energinya udah dikuras semua ya kan, langsung muncullah si Dabi guys. Nah pada saat itu ya mereka berdua udah pada panik tuh kan, tiba-tiba datanglah hero nomor 5 guys, yaitu Miruko. Nah, tanpa basa-basi lagi, Miruko langsung mengajak duel si Dabi. Dan pastinya kita tahu di sini, kalau kalian yang udah pernah baca manganya udah sampai jauh, Miruko itu termasuk hero yang bener-bener wah bisa dibilang saingannya All Might gitu kan. Cuman si Dabi ini ya takut dan langsung kabur juga, lari, karena dia juga terkejut tiba-tiba, kenapa ada hero nomor 5 gitu kan, barusan gua bawa senang-senang gitu kan. Jadi si Dabi kabur gitu kan. Nah ini scene pertama yang tidak dimasukkan ke dalam animenya. Oke lanjut, scene kedua nih diperlihatkan ya, dimana Hawks yang bertemu dengan Dabi setelah kejadian itu guys. Jadi misalnya nih mereka udah lawan gitu kan, udah sekarat gitu, Endeavor udah menang ya kan. Jadi Endeavor tuh balik gitu kan ke rumah sakit. Nah orang-orang pada mengungsi dari tempat itu dan lain-lain gitu kan. Nah si Hawks ini bertemu dengan si Dabi guys ya. Nah gue juga pusing pada awalnya kenapa mereka bertemu gitu kan. Nah ternyata mereka sudah mempunyai kesepakatan di awal ya, tetapi Dabi merubah kesepakatannya secara tiba-tiba dengan alasan ingin mencoba kekuatan baru dari Hike Nomu tersebut dan melihat apakah Hawks bisa dipercaya untuk diajak kerjasama dengan Liga of Villain. Nah pada awal gue baca ini, gue kira bahwa gila, Hawks ini berarti seorang Urakirimono gitu dong, kayak traitor gitu kan. Nah ternyata setelah scene ini dibeberkan di manganya, selanjutnya kita langsung diberi penjelasan di mana alasan Hawks ingin bekerja sama dengan Liga of Villain, yaitu dia diberi perintah untuk menjadi double agent gitu. Jadi dalam satu sisi dia itu memihak ke Liga of Villain gitu kan, dia berpura-pura gitu memihak ke Liga of Villain gitu. Dia bilang sama Dabi, oh ya nggak apa-apa, nanti gue bakalan bawa hero yang kuat gitu kan, biar pas lu ngetes Hike Nomu gitu bakalan sekarat atau bakalan gimana gitu kan. Nah, dalam satu sisinya lagi, dia ingin mengorek-ngorek informasi yang ada di dalam Liga of Villain ya. Untuk apa ya? Pastinya untuk hero guys. Soalnya untuk bisa mengalahkan mereka, untuk bisa mengalahkan Liga of Villain, kata dari agensi-agensinya si Hawks ya, itu mereka harus bisa mendapatkan informasi di mana mereka bisa menciptakan Hike Nomu tersebut ya. Apakah dari All for One, karena All for One sekarang kan udah ditangkap ya, udah di prison gitu kan, nggak bakalan bisa muncul lagi gitu kan. Tapi ya kedepannya, kalau kalian udah baca manga kalian udah tahu ya, I don't wanna spoil any more of that. But agensinya itu menyuruh si Hawks itu untuk mencari informasi tentang bagaimana mereka bisa pertama menciptakan itu Hike Nomu. Nah kan
apakah di luar kendali di luar kendalinya All for One masih ada orang lain yang bisa menciptakan monster-monster seperti begitu, yang bisa kurnya bisa banyak sekali. Apakah misteri-misteri tentang dokter di Boku no Hero Academia ya kan, itu nantinya pasti ada juga di season 5 dokternya itu ya kan, dokter masa lalunya si Deku. Nah, setelah itu scene sebelum scene terakhir sebelum kita bersambung ke episode 5 pula ke season 5, kita diberikan Midoriya yang bermimpi aneh ya kan, dimana dia bertemu dengan pemilik One for All sebelumnya dan melihat masa lalu One for All yang menantang si All for One. Nah, sebelum itu seharusnya ada scene guys ya, scene dimana gambaran Endeavor yang seperti kalian tahu, Endeavor yang dulu itu kejam ya, keras kepala, suka main tangan, suka membuli anaknya gitu kan. Nah, untuk sekarang pada saat dia keluar dari rumah sakit, dia langsung pulang ke rumah. Nah, di rumahnya itu ada kakaknya, ada si Todoroki Shoto, karena si Todoroki ini minta pulang guys dari kampusnya guys untuk bisa melihat ayahnya gitu kan. Nah, ada kakaknya lagi kalau nggak salah, siapa, Natsuki ya, lupa gue. Nah, itu bertiga itu mereka memiliki mereka ini guys, berbicara membahas tentang itulah guys, kerjaan dia pokoknya. Dan pada saat itu Todoroki juga bilang, gue percaya, dia bilang, dengan event-event seperti ini kedepannya ini bakalan memancing lebih banyak lagi kontroversi yang ada di dalam publik guys ya, dimana pada saat mereka berbicara, TV-nya itu sedang menyala dan TV-nya itu banyak sekali orang-orang publik yang seperti netizen lah guys ya, yang memberikan opini seperti, wah dia melawan Hike and Nomu aja udah sekarat gitu loh, udah kayak ngos-ngosan, apalagi nanti ya gue nggak tahu lah ya, nanti kalau misalnya dia lawan hero-hero villain-villain yang lain tuh macam gimana gitu. Nah, pada satu sisi lainnya juga ada banyak pendukung ya Endeavor, dimana dia bilang, kalian lihat gak itu Endeavor keren banget, dia walaupun udah sekarat dia tetap rela mengorbankan ya nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Kalian semua buta ya atau gimana, pokoknya ada banyak sekali konflik ya, ada banyak sekali pendapat yang masuk ya kan. Jadi si Todoroki bilang, gua harap ini bakalan bisa menjadi satu langkah untuk ya melangkah ke depan ya, ke masa depan di mana ya mereka semua itu bisa mengandalkan Endeavor untuk menjadi hero nomor 1 yang sekarang ya dibangga-banggakan oleh Todoroki guys ya. Nah, kalau kalian tahu Todoroki itu dulu itu sangat membenci ayahnya guys, karena apa yang dia perbuat ke ibunya dan kepada dirinya ya kan, dimana masa kecil si Todoroki itu kelam banget, dimana dia nggak boleh bermain sama anak-anak kecil yang lainnya. Dia dipaksa untuk berlatih supaya dia bisa mengontrol elemen apinya gitu, quirk apinya gitu kan. Nah, dia itu mulai dia mulai menerima ayahnya itu pada saat kalau nggak salah dia ujian proficiency guys, dimana dia sama Bakugo, ayahnya datang sama All Might ya. All Might memberikan saran kepada apa kalau nggak salah ya, si ayahnya itu, si Endeavor nanya kepada All Might guys ya, dimana dia bertanya seperti begini, kamu menjadi hero nomor 1 itu apa sih tujuannya gitu kan, atau gimana gitu. Nah, terus All Might itu memberikan masukan yang mungkin bisa mengubah cara berpikirnya si Endeavor gitu ya. Jadi intinya itu si Endeavor sekarang udah bisa lebih peduli terhadap keluarganya dan udah bisa at least mengubah sifat keras kepalanya guys ya, dan mengubah cara pikirnya ya. Paling nomor 1 itu cara pikirnya itu dulu salah banget guys, dimana dia percaya banget ya kekuatan itu datang dari hasil training setiap hari, dimana dia training si Todoroki itu hampir setiap hari, padahal si Todoroki-nya itu masih bocil guys ya, nggak bisa bayangkan. Nah, terus yang terakhir yang mau gue bahas itu adalah dimana scene Midoriya guys ya. Ini sebenarnya spoiler panjang ini sebenarnya sih kalau yang Midoriya ini ya. Cuman gue nggak bakalan bahas di video ini, gue cuma bakalan bahas sedikit aja. Gue bakalan sentuh sedikit aja ke topik itu. Tapi intinya si Midoriya itu bermimpi kalau dia melihat pemilik One for All sebelumnya, dan dia melihat semua ini
Predator itu bahasa Indonesia apa sih? Pendahulunya itu semua berjajar gitu kan, melihat masa lalu One for All yang menantang All for One. Nah, dimana kalian bisa lihat di anime itu dimana ada laki-laki misterius yang dia memberikan tangannya kepada si Deku ya. Nah, itu One for All dulu guys ya. Itu sebenarnya itu mereka itu dulu kakak dan adik ya. One for All itu adiknya, kakaknya itu All for One-nya gitu. Nah, si All for One ini kira si adiknya itu tidak mempunyai quirk, padahal salah guys ya. Si adiknya itu mempunyai quirk, dimana quirknya itu untuk mempassing ya kekuatan yang dia miliki kepada orang lain gitu. Jadi maka dari itu muncullah One for All guys ya. Ada juga yang bilang sih itu kekuatan yang diberikan oleh misalnya itu quirk yang diberikan oleh si kakaknya gitu. Tapi kalau misalnya kakaknya All for One itu ngasih dia quirk untuk memasingkan kekuatannya, dia nggak ada kekuatan, apa yang mau dipasing gitu kan. Nah, kalau misal menurut logika gua, dia itu si One for All itu pada awalnya dia memiliki quirk ya, dari lahir dia memiliki quirk which is memasingkan kekuatannya gitu. Nah, setelah itu si All for One memberikan dia lagi kekuatan gitu, misal contohnya kekuatan api gitu kan. Nah, baru nanti dia pas sudah tua dia pasingkan ke cucunya. Nah, cucunya punya 2 quirk, atau nanti dipasingkan lagi punya 3 quirk, dipasingkan lagi punya 4 quirk. Nah, itulah kenapa si Deku bisa memiliki itu bakalan kita bahas lagi nanti guys. So, thank you guys kalau kalian nonton sampai di sini. Itu aja yang mau gue bahas. 3 scene yang menurut gua epic banget ya. Bukan epic sih, awal dari sebuah keepikan guys ya di dalam anime ya. Ini bakal menjadi kontroversi banget pada saat nanti season 5 udah datang guys ya. Dimana mereka bakalan lebih fokus ke Liga of Villain-nya guys ya. Dimana mereka nanti Liga of Villain itu bakalan mengembangkan quirk-quirk mereka ke depannya untuk bisa melawan hero guys. Itu keren banget. Apalagi Shigaraki Tomura guys. Gua udah baca sampai yang paling baru kalau nggak salah 200-an lebih. Itu nanti kayaknya gue mau bahas lagi. So thank you guys. Kalau kalian suka video seperti pembahasan seperti ini, jangan lupa di like videonya. Jangan lupa komen di bawah. Gue pengen tahu hero kesukaan kalian di anime Boku no Hero Academia itu siapa aja. Kalian bisa sebutan 1, 2, 3 sesuka kalian dan alasan kenapa kalian suka hero-nya. Kalau gue sih gue suka Bakugo Todoroki, dan kalau nggak salah gue sukanya si Hawks guys, namanya Hawks. So thank you and I'll see you guys in the next video.